Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas program acara Tuhan ini. Supaya bukan satu rutinitas, tapi satu hubungan yang akrab, di mana kami menyebut Engkau Bapa dan kepada Bapa kami, yang menjaga, melindungi kami, membela kami, menolong kami, menyelamatkan kami. Sebab itu kami datang di hadirat Engkau Tuhan, dengan segala persoalan, segala masalah, dan ucapan syukur bahwa kami punya Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang maha kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa? Sehingga di dalam ajaran pertama, yaitu di khotbah di bukit, Matius 5 sampai dengan 7, yang mengandung beberapa pengajaran yang sangat luar biasa sekali. Nah, di situ Tuhan mengajarkan kepada kita selain yaitu kata berbahagia, ada 8 atau 9. Kemudian dilanjutkan bagaimana mengenai hidup kita, bahwa ibadah kita atau kehidupan kita atau kerohanian kita haruslah lebih baik daripada yang lain. Dan bagaimana mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi musuh kita, mengampuni orang bersalah pada kita, dan kita tidak boleh bersumpah. Dan bagaimana supaya kita, bahwa kita tidak boleh juga yaitu melakukan Taurat, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas dengan kebaikan. Itulah pengajaran yang luar biasa. Kemudian ditambah dengan doa Bapa kami, supaya kita tidak berdoa bertele-tele di tikungan-tikungan jalan, bahkan juga mungkin panjang lebar, seakan-akan Tuhan itu tidak tahu dan tidak maha tahu. Sebab itu Tuhan ajarkan kepada kita doa Bapa kami. Kata-kata Bapa kami itulah kemudian yang pertama, sehingga kata Bapa kami itu membuat kita punya Bapa di surga. Adakah seorang bapak dikatakan memberikan yaitu batu ketika anaknya minta roti, atau memberikan ular ketika anaknya itu minta ikan? Tidak. Bapak yang tidak baik pun di bumi ini memberikan yang baik pada anaknya, terlebih Bapak kita di surga yang baik. Sehingga saudara, hari ini kita tahu bahwa kita punya Bapak pembela kita. Sehingga segala persoalan masalah kita harus berseru dan datang kepada Bapa kita. Dialah tempat kita berlindung. Mungkin kita juga punya ayah di dunia tapi terbatas. Tetapi Bapa kita tidak terbatas di dalam segala hal. Jika ada musuh datang, ketika ada Bapa kita pasti dia akan membela. Mana ada seorang Bapa yang anaknya disakiti, dianiaya, dia tidak membelanya. Sebab itu mari kita lebih dekat lagi kepada Bapa kita. Melalui doa Bapa kami itulah kita diajarkan untuk mendekat dan mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Bahkan di situ diajarkan supaya kita dijauhkan dari pencobaan, dilepaskan dari si iblis. Itulah yang luar biasa, dari roh-roh jahat. Kenapa saudara? Karena jikalau kita tidak dijauhkan dari pencobaan dan dilepaskan dari si jahat, maka setiap hari terlalu banyak pencobaan, terlalu banyak kejahatan yang kita lakukan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 18 ayat 1 dan 2. Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan, yaitu Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ayat yang kedua, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Di mana ayat pertama dikatakan bahwa Daud itu dilepaskan dari semua musuh dan dari tangan Saul, sehingga dia menyebut ya Tuhanku dan kekuatanku.
Dari mana kekuatan Daud ketika dia menghadapi Saul, ketika menghadapi Goliat tanpa senjata? Tuhan itulah kekuatannya. Kalau kita melihat, saudara, bagaimana dalam kehidupan kita ini, kita sebagai anak, mana kita punya kekuatan? Mungkin kita sebagai manusia yang umur 30 yang kuat, ya itu kan ukuran manusia. Tapi ukuran iblis, ukuran masalah, persoalan, tantangan, orang yang berpangkat, belum musuh-musuh kita fitnah, belum kerugian penipuan, belum kecelakaan, belum wabah penyakit, kita tidak mampu. Sebab itulah yang bisa ditangani oleh Bapa kita. Dan itulah kekuatan kita. Daud bersandar, Daud mengandalkan Tuhan, sehingga dia sebut kekuatan. Siapakah kekuatan kita hari ini? Kalau kekuatan kita, uang kita, jabatan kita, pangkat kita, masa muda kita, kekuatan kita, teman kita, itu tidak ada artinya. Ketika seseorang kena sakit kanker, apa yang diperbuat? Uang tidak bisa menolongnya, jabatan pangkat tidak bisa menolongnya, masa muda tidak bisa menolong. Ketika seseorang kena sakit COVID yang parah sekali, seperti delta nafasnya sesak, ditambah komplikasi, apakah uangnya, masa mudanya, olahraga fitnessnya, kemampuan, kepandaiannya, hartanya bisa menyelamatkan? Tidak. Hanya cuma bisa membawa ke dokter, membayar semua biayanya, dan belum tentu juga sembuh. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sehingga firman Tuhan berkata, Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan yang lain, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu saudara, siapa yang kita andalkan hari ini? Mengapa kita begitu banyak kutuk, masalah, persoalan? Ada orang yang berkata, wah, Yesus mati sudah menghapus semua kutuk dan dosa. Itu kutuk nenek moyang, kutuk daripada Adam dan Hawa yang telah berdosa, kutuk dari kejahatan, dari leluhur kita, sampai dunia yang sudah dikutuk oleh Tuhan Allah. Terkutuklah bumi, terkutuklah manusia, terkutuklah tanah, terkutuklah. Tetapi Yesus kemudian membebaskan itu dari kutuk. Namun kita tidak lepas dari tabur tuai. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, kalau kita tidak mencintai Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan, mengasihi dunia, maka disebutkan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu dikatakan dalam surat Korintus terakhir. Sebab itu saudara, kutuk itu sudah lepas dari kita, dosa sudah lepas, tapi kita membuat kutuk baru. Contohnya, saya sebagai anak Tuhan yang ke gereja, namun ketika ada masalah, saya mulai menyembah, saudara, dunia-dunia luar. Saya menyembah leluhur saya menyembah, meminta pertolongan kepada dewa-dewa, kepada binatang, kepada alam semesta. Saya mendirikan sebuah patung dan saya sembah. Atau saya mencari dukun-dukun dan paranormal. Apakah tidak ada kutuk di situ? Kutuk yang lampau, yang lama sudah hilang, tapi kita membuat kutuk yang baru. Sebab itu manusia, saudara, kita perlu kembali kepada Tuhan. Ayat yang kedua kemudian, ya Allahku, kota bentengku, bukit batuku, gunung batuku, perlindunganku, penyelamatku, Allahku, dan dikatakan perisaiku, tanduk selamatku. Kita ketika lahir, kita tidak dipersenjatai. Seluruh makhluk di dunia dipersenjatai tanduk, dipersenjatai juga dengan telinga yang tajam, mata yang tajam seperti Raja Wali, kuku yang kuat, taring yang kuat, patuk yang kuat, kekuatan terbang, lari, badan yang kuat. Saudara lihat semuanya itu, ada semuanya. Tetapi kita tidak punya. Bagaimana kita mau terbang, tidak bisa lari, juga kalah dengan binatang yang tercepat. Nah, kita juga tidak punya tanduk ketika diserang, kita tidak punya taring untuk melawan, kita tidak punya kuku yang kuat untuk seperti harimau, tidak ada. Tetapi Tuhan berkata, penuhilah bumi, kuasai, dan taklukkanlah semua itu. Taklukkan apa? Binatang-binatang di darat, di air, dan sebagainya. Kenapa Tuhan suruh kita menaklukkan? Padahal kita tidak punya senjata, tidak punya perisai. Itulah saudara, Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita.
Tuhan yang menjadi penolong kita. Dia menjadi tanduk selamat kita. Dia menjadi kota benteng kita. Dia menjadi perisai kita. Sehingga panah beracun, kalau kita perang tidak ada perisai, kita mati. Kalau kita perang dikepung tidak ada benteng, kita tidak bertahan. Kalau ada gempa bumi, kalau kita tidak ada perlindungan, kita akan mati. Kalau tidak ada orang menolong, menyelamatkan kita, di tengah-tengah kesulitan, banjir, kita juga mati. Tetapi disitulah Tuhan katakan bahwa dialah kota benteng kita, kota perlindungan kita, perisai kita, tanduk selamat kita, penyelamat kita, gunung batu kita, bukit batu kita, Allah kita, kekuatan kita, Tuhan kita. Ada lebih dari 10. Sehingga Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan Daud dikasihi Tuhan. Karena Tuhan mengandalkan Tuhan. Meletakkan dan bersandar kepada Tuhan. Dia tidak bersandar dengan senjatanya. Dia tidak bersandar dengan kekuatan masa mudanya. Tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Hari ini saudara, firman ini mengajarkan kepada kita menyadarkan. Mari kita kembali bersandar mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan keluarga, teman kita, saudara, kekuatan uang kita. Bahkan ketika di gereja adalah sumber penyelamat kita, sumber berkat. Namun di gereja kemudian saudara, kita tidak mencari sumber berkat yang ada di gereja. Kita mencari sumber-sumber di pertolongan teman kita. Kita mengandalkan teman kita. Kita mencari pertolongan teman kita. Makanya di gereja, tempat sumber berkat, sumber pertolongan, ada Tuhan. Di situ kita berpaling. Kita mencari orang-orang di gereja. Kita mencari musuh-musuh. Kita mencari orang yang bisa menjadi mangsa kita. Kita minta kerjasama. Kita minta tolong. Kita mau menipu dia di gereja. Saudara, kita tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Itulah hal yang menakutkan. Sebab itu, mari merubah diri kita mulai hari ini. Supaya kita masuk dalam dimensi Tuhan. Kita menghidupi minggu yang berkualitas. Kita melakukan resolusi tahun 2023 menjadi inspirasi bagi sesama kita. Kita masuk dalam tema bulanan, yaitu menerjemahkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bagi saudara yang punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, tantangan dalam keluarga, pekerjaan, karir, studi, maupun perjodohan. Dekapkan Tuhan dan andalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Di gereja itulah sumber pertolongan, jangan kepada yang lain. Dan engkau yang sakit, tumpangan tanganmu bagi yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, dengan keyakinan, dengan mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh menyandarkan dirimu kepada Tuhan. Terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau yang punya masalah persoalan tantangan, biar hari ini Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan Tuhan memberikan hikmat dan kemenangan, keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.